Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam. semua. Sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan malam hari ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi pikiran yang merdeka, jiwa yang merdeka, yang bahagia, yang tidak terkekang oleh isu-isu tentang corona, yang tidak terkekang oleh isu-isu negatif tentang keadaan politik, dan apapun itu yang ada di luar sana. Merdekakan diri Anda, merdekakan pikiran Anda supaya bisa lebih bahagia tanpa syarat. Paling enggak, kalau kata Pak Devu, itu aja kok repot. Teman-teman semua, saya terima kasih kepada Master Asari ya, yang mengizinkan saya buat sharing-sharing lah di Zoominar ini. Meskipun di sini ada Pak Devu, ada Gusmun, ada pakar-pakar hipnoterapi yang lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ini guru saya, Pak Devu ini. Kemudian juga Mas Rasada juga guru saya. Kang Nurman juga ini praktisi ya, yang saya juga belajar dari beliau. Ini master-master semua ini. Hanya saja, alhamdulillahnya saya sedang mendapatkan amanah ya untuk memimpin sebuah lembaga hipnosis atau hipnoterapi di tingkat Asia, bukan ya Asia. Sebenarnya nggak Asia juga ya, cuma 4 negara aja sebenarnya itu. Indonesia, Malaysia, Brunei, sama Singapura. Dan itu juga karena memang kesepakatan kami, para praktisi hipnoterapi yang juga banyak juga alumni saya di sana. Gitu. Kita setelah IBH mulai redup, Pak yang meninggal, akhirnya kita berpikir untuk membentuk kerjasama, yuk kita bikin bendera bareng supaya ini bisa tetap eksis gitu. Nah, dan memang alhamdulillah sekarang saya masih dipercaya sebagai pembimbing hipnoterapi di Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia masih sampai 2022. Kemudian tentang hypnoselling ini sendiri yang disertifikasi oleh AHA ini memang adalah kerjasama antara AHA dengan Coach Asari ya, yang modulnya justru dikonsep oleh Kang Asari sendiri. Saya hanya merestuinya aja gitu. Jadi kalau dibilang pakarnya saya, sebenarnya pakarnya ya Kang Asari itu sendiri. Nah, sebagai pendahuluan ini betul ya, di luar sana kalau orang awam masih banyak berpikir tentang hipnosis ini tabu sekali. Dan seolah-olah kalau ada hipno-hipnoan itu ya kesannya negatif, kesannya tukang nidurin orang atau maling atau juga kejahatan di terminal gitu. Padahal nggak seperti itu. Justru malah manfaatnya banyak banget. Kalau yang biasa teman-teman lihat di media televisi, memang sepertinya orang tersebut punya kekuatan yang luar biasa ya ketika menjentikan jarinya aja bisa tidur gitu. Tapi sebenarnya di balik itu ada sebuah proses yang panjang supaya kliennya tersebut mau mengikuti arahan dari hipnotisnya. Nah, itu stage hipnosis. Tapi kita sebelum ke situ kita bahas dulu apa itu hipnosis sebenarnya. Gitu. Kalau versi saya, hipnosis itu cukup dengan kata kunci 2 kata ya, tembus dan tanam. Yaitu sebuah metode komunikasi untuk menembus area kritikal atau area kritis pikiran manusia. Menembus daya kritis pikiran manusia untuk bisa menanamkan sugesti ke bawah sadarnya supaya orang lain tersebut atau diri kita sendiri bisa menghasilkan ABC, affective, behavior, dan kognitif atau kognitif. Nah, kenapa harus ditembus? Karena memang konsep pikir manusia itu ada pikiran sadar yang di antaranya itu ada area kritis. Artinya sebelum sebuah informasi itu diterima secara lengkap ke dalam diri kita, kita akan mengkritisi terlebih dahulu. Kita akan memikirkan atau membandingkan dengan database sebelumnya yang ada dalam diri kita.
Kemudian bagaimana supaya orang itu tidak kritis, nah, maka itu ada tekniknya, gitu. Mulai dari PDKT-nya kayak gimana, gitu ya, atau bahasanya billion repo lah, gitu ya, supaya bisa tertembus. Kemudian ketika sudah berhasil dengan PDKT-nya, maka tugas selanjutnya adalah membuat sebuah sugesti kepada orang lain atau kita sendiri, dan supaya sugesti itu tertanam di dalam bawah sadar sehingga melahirkan sebuah uh, perilaku baru atau perasaan baru atau pemikiran yang baru. Nah, kegiatan seperti ini sebenarnya terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, gitu ya. Udah Seperti rapi, orang Pak, tua yang proyeknya. seperti orang tua yang sedang menasehati anaknya, ya, maka sebenarnya perilaku tersebut sedang melakukan hipnosis untuk anaknya. Ada yang ngomong ya. Nah, hanya saja ketika patternnya tidak dipahami, maka sebuah nasihat itu bisa menjadi sia-sia kalau misalkan ternyata area kritis dari pikiran anak itu tidak tertembus, sehingga informasi atau nasihat tersebut hanya masuk ke pikiran sadar atau masuk ke long term memory, 2 jam kemudian atau 1 hari kemudian hilang lagi nasihatnya. Seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Maka ini ada sebuah teknik, ada sebuah metode. Dan kalau misalkan nasihat kita diterima oleh anak kita dan kemudian dia berperilaku yang berubah, perubahan perilaku terjadi lebih baik, atau dia perasaannya lebih baik atau pikiran lebih baik, maka sebenarnya kita sudah berhasil menghipnosis anak kita. Nah, begitupun guru-guru, begitupun penjual, begitupun dokter, ya. Semua manusia yang berkomunikasi satu sama lain dan saling mempengaruhi, maka di sana sebenarnya terjadi sebuah pattern hipnosis. Jadi ketika teori atau definisinya ketemu, maka sebenarnya nanti akan lebih luas aplikasinya kemana saja bisa. Nah, salah satunya adalah selling. Kalau ada hipnoterapi berarti kan aplikasinya untuk terapi, ya. Kalau hipnotisnya aplikasinya untuk mengajar, hipnoparenting aplikasi untuk menjadi orang tua dalam komunikasi pada anak-anaknya. Hipnoselling, karena dalam dunia selling itu pasti ada saling pengaruh dan mempengaruhi, maka dengan demikian akan muncul pattern hipnotik, ya, hipnotik pattern dalam komunikasinya. Hanya saja bedanya dalam konsep selling, pattern hipnosis yang dipakai bukanlah pattern konvensional atau sesuai dengan arti secara bahasa hipnosis itu sendiri, yaitu seperti tidur, karena di Dewa Yunani, nama Dewa Yunani yaitu Dewa Tidur. Jadi kalau tadi kata Master Asari, jangan pernah membayangkan kalau hipnoselling itu orang itu ditepuk, terus kemudian dijentikan jari, terus tutup mata, dengarkan sugesti saya, nanti ketika Anda buka mata, Anda menyerahkan uang Anda kepada saya, Anda buka dompet Anda tertarik dengan barang-barang yang saya bawakan, dan tiba-tiba saja Anda borong semuanya. Ya, itulah mimpi kita semua, gitu. Iya. Maka pattern konvensional atau pattern hipnosis yang seperti itu nggak akan terjadi di dunia hipnoselling, ya. Karena nanti justru malah dicurigain kita di pasar atau di mall, orang dibikin tidur dulu, gitu ya. Maka konsep yang dipakai dalam pattern hipnoselling adalah hipnosis modern yang diperkenalkan oleh seorang pakar, ya, Milton Erickson, ya, memang dia praktisi atau dia founder dari bapak dari hipnosis modern atau waking hypnosis, yang mengatakan bahwa semua komunikasi yang mempengaruhi itu adalah hipnosis. Jadi tidak sama dengan hipnosis tidur atau seperti yang di panggung-panggung atau di televisi, gitu. Nah, itulah hipnosis, ya. Ketika seorang sales berhasil melakukan pendekatan dengan kliennya dan area kritis pikiran kliennya terbuka, kemudian dia berhasil memberikan sugesti atau saran atau informasi dan kliennya setuju, kemudian melahirkan sebuah behavior, perilakunya membeli, maka disitulah keberhasilan hipnoselling. Baik itu face to face, ya, langsung komunikasi secara tatap muka, ataupun melalui dunia digital alias online market, gitu ya. Itulah pengantarnya kira-kira apa di hipnoselling, gitu Kang Asari.
Sedangkan lanjut. Eh, Sedangkan dari itu dalamnya banyak lagi langkah-langkahnya. Misalkan PDKT-nya kayak gimana, billing rapport-nya kayak gimana, mulai dari fisiologisnya, mulai dari frekuensi pikirannya, mulai dari eh, tatapan mata, gerakan dan sebagainya, secara gestur gitu ya, itu panjang lagi nanti. Ataupun menyusun strategi melalui dunia sosial media misalkan, itu pun bagian dari billing rapport. Jadi antara komunikasi gitu ya kita dengan klien, ada komunikasi yang ingin mempengaruhi ini ada jembatan. Nah, jembatan inilah banyak step-step yang harus dilalui dan disitulah hypnoselling bekerja. Sedangkan setelah ini klien dan setelah dia oke dan dia melakukan tindakan, itu hasil dari sugesti tersebut artinya sudah masuk closing. Nah, jembatan itulah yang akan dipelajari di dalam hypnoselling. Itulah kira-kira. Oke, silakan Kang Asari. Oke, terima kasih Kang Farid atas penjelasannya. Jadi memang tidak sebayangan kita. Artinya tidak sebagaimana yang kita bayangkan bahwa hypnoselling itu ya tadi nepuk pundak, isi dompetnya keluar, isi tasnya keluar buat beli barang yang kita tawarin. Enggak begitu juga kan gitu. Nah, itu penjelasan dari Kang Farid ya. Artinya hypnoselling itu ada pattern, ada filosofi, ada pendekatan yang berbeda gitu. Ada pendekatan yang berbeda dengan apa? Dengan hypnostate atau hipnoterapi gitu. Dan istilahnya kalau ini jalurnya kemana itu ada gitu. Kenapa hypnoselling kemudian tidak menganut atau tidak mempraktekkan bahwa yang namanya hipnosis itu adalah hipnosis tidur. Itu sudah sedikitnya dijelaskan oleh Kang Farid. Terima kasih Kang Farid. Karena beliau ini secara genealogi hipnosis paham betul, belajar udah banyak. Ericksonian beliau belajar sama Kang Asep Ferugani, terus versi yang lain juga beliau belajar ke yang lain. Luar biasa. Kalau saya kan cuma belajar di satu jalur aja, nggak saya dalamin. Tapi minimal tahu lah. Ya Pak Devu. Baik teman-teman, saya umumkan bahwa nanti pertanyaan itu setelah pembicara kita yang kedua. Jadi teman-teman boleh bertanya melalui video langsung ya, video call, video Zoom langsung atau melalui Zoom grup chat. Itu juga bisa. Silakan disampaikan. Oke, ini pembicara yang kedua itu Pak Nurman Nuhara. Beliau adalah International Certified Trainer. Kenapa dikatakan internasional? Karena lembaga yang mengeluarkan certified-nya adalah lembaga internasional, yaitu AHA ya, ASEAN Hypnotherapist Association. Berkantor di Malaysia dan di Indonesia. Foundernya Farid Wazdi. Kalau saya tukang ngomporin. Begitu. Nah, yang kedua adalah Pak Nurman nih. Pak Nurman, monitor sudah hadir, Pak? Sudah. Oke, siap. Teman-teman semua. Baik, saya beri kesempatan untuk Pak Nurman membagikan pengalaman, membagikan pengetahuannya tentang hypnoselling yang kita bahas malam ini. Silakan Pak Nurman. Oke, kita lihat semuanya pada serius. Matanya udah dikit ke bawah, itu tanda-tanda sudah lihat. Nah, saya kameranya di atas. Itu udah tahu juga saya ikut. Senyum-senyum itu tanda dia habis minum, kebanyakan minum, niat sedap, kemudian senyum, karena terpaksa harus senyum. Ya, jadi harapan saya satu, tolong di chat, ya, tolong di chat hadir, gitu aja. Coba saya mau tahu siapa yang benar-benar aktif di sesi ini. Ya, katakan hadir. Ya, saya lihat senyumnya udah mulai kelihatan. Ada hadir ya. Ada Pak Langser luar biasa, ada Pak Langser, ada Mas hadir. ada Bu Eni di Solo,
Ada Mas Diki luar biasa ya, semuanya udah hadir. Saya lihat senyumnya banyak ditahan. Takutnya Anda habis itu ke toilet semua, ya. Takutnya ke toilet semua kalau ditahan-tahan, ya. Loh, Nah, kenapa? karena senyumnya ditahan, ya, senyumnya ditahan. Ya, ada yang bingung, nggak tahu ini bingung mikir karena hutangnya belum lunas atau cicilannya yang masih dia bayar, dia istilah pandemi, nggak tahu juga ya. Ada senyum manis yang luar biasa, istri-istri solihah saya lihat di sini ya. Ada Ibu Lisa, ada Bu Tia, ada Ibu Eva. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Dari setiap sesi-sesi yang kita lakukan, hypnosis adalah ilmu biasa sebetulnya. Yang luar biasa adalah orang yang melakukan hypnosis. Termasuk Coach Farid yang terhormat. Ya, termasuk Coach Farid yang terhormat. Ada Coach Fuad, saya nggak kenal, tapi saya tahunya Pak Devu, ya, Pak Devu. Ada Coach Asari dan semua Coach Master yang ada di sini. Saya bilang semuanya Master, kenapa? Karena kita nggak tahu rezeki orang besok seperti apa. Ya, selama kira-kira hampir 1 hari ke depan, enggak ya, selama 3 jam ke depan, kita akan sama-sama membahas tentang hypnosis. Nama saya Norman Nuhara, biasa dipanggil Norman, tapi saya sekarang bukan jualan bubur, tapi jualan hypnosis ya. Tolong angkat tangannya, raise hand-nya, saya mau lihat ya, ketawa Anda, raise hand, coba raise hand, angkat tangannya seperti saya, ya. Silakan dada ke teman-temannya semua, katakan, halo, ya, terima kasih, luar biasa, tepuk tangan pada semua, tepuk tangan ya, virtualnya tetap tepuk tangan ya, tetap tepuk tangan ya. Luar biasa. Walaupun kita nggak kedengeran ya, suara Anda nggak kedengeran, tapi tetap harus tepuk tangan, kenapa? Menggerakkan emosi dan pikiran kita supaya nggak malas, ya. Kalau Anda bergerak seperti ini, ini seperti orang yang sedang mengamati. Ini siapa sih Norman Nuhara? Dayanya kok boleh juga ya. Ya. Ini intermezzo kan, biar seger semua. Ya, sekali lagi saya seorang praktisi NLP yang baru belajar kurang lebih 20 tahun di bidang sales. Ya. Kalau mau sales buku, insya Allah saya sudah pernah. Kalau mau sales jualan uang, duit di bank, saya juga pernah. Kalau mau sales jualan motor, saya baru berjalan, ya. Kalau jualan mobil udah lengkap juga, saya pernah juga. Akhir saya sekarang berkarya di bidang asuransi, ya. Sales juga, jadi ya, sales juga ya. Saya bukan siapa-siapa, yang membesarkan saya adalah yang di atas, ya. Satu sharing tentang hypnosis tadi yang disampaikan Faris itu benar luar biasa. Kalau kita jualan, yang terpenting pertama adalah mindset kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun Anda melakukan jualan, apalagi sekarang yang tren digital marketing lewat jualan online, mindset Anda, spirit Anda untuk melakukan jualan itu lebih penting, ya, daripada ilmu yang Anda pelajari. Kenapa? Kalau mindset-nya belum benar, ya, belum pas feeling-nya, nggak akan bertahan lama, ya, nggak akan bertahan lama. Begitu kemudian 3 bulan nggak laku, lemes, ya, begitu 3 bulan nggak laku, lemes. Kenapa online saya nggak ada yang beli? Udah disebar di Facebook, udah disebar di WA, sudah ke tetangga kanan kiri, sudah, ya. Dengan semangat dia menyebarkan, tapi tidak ada harapan untuk hasil. Nah, kenapa? Mungkin di dalam hypnosis itu ada yang namanya hypnotic language, atau kalau kerennya bahasa Coach Asari copywriting, ya. Oh, yang bahasa Inggrisnya. Perlu saya share kan nih slide-nya, Pak Norman? Kenapa? Kenapa, Coach? Slide-nya saya share nggak nih? Share screen nanti dulu. Itu rahasia di tengah. Kalau kita sampaikan di awal, orangnya akan lihat semua ya. Oh gitu ya, oke. Siap. Nah, bentar lagi ya. Jadi di hypnosis itu kita akan belajar tentang mindset yang pertama. Mindset sukses kita apa? Ya, kemudian dibahas kedua tentang belief, keyakinan kita. Kalau mindset-nya udah benar, Anda yakin bisa mencapai impian Anda dengan jualan itu, insya Allah akan tercapai. Ya, kalau istilahnya bagi saya tebar manfaat dapat benefit, bukan profit, friend. Mengapa Bapak sekalian? Tebar manfaat akan dapat benefit, bukan profit. Kenapa? Ada tepuk tangan juga dari Coach Farid ya. Luar biasa itu. Kenapa kalau saya bilang profit bukan tabu. Ya, Bapak Ibu sekalian, profit bukan urusan kita, urusan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan Anda punya rezeki. Itu mantap. Ya, ada spiritual selling-nya di dalam ilmu selling. Kenapa penting spiritual selling? Saat Anda kemudian nggak laku, bukan Anda nggak pandai menjual, bukan Anda nggak jago melakukan penawaran, friend.
ya. Tapi mungkin mindset Anda, doa Anda, spirit Anda belum menyentuh. Kalau hati Anda tulus menyampaikannya, ya dalam hypno selling itu bukan produk apa yang Anda tawarkan, friend. Ya Bapak Ibu sekalian, bukan produk apa yang Anda tawarkan, tapi apa yang Anda bisa bantu untuk mencapai tujuan dari orang yang Anda tawarkan produk. Kalau niatnya membantu, ya membantu orang lain mencapai tujuan yang diinginkan, ya insya Allah, friend, berkah ibadahnya ada. Itu namanya spirit. Kalau kita kan sering ngomong, ya bekerja adalah ibadah, ya berusaha adalah ibadah. Siapa yang setuju kalau bekerja adalah ibadah dan berusaha adalah ibadah? Tolong kasih chatting, ya. Benar. Angkat tangan. Bener. Ayo cepetan, chattingnya cepetan. Ya, kalau mau terus cepet chatting. Benar. Saya belum lihat. Bener. Chatting, cepetan, ya. Oke, luar biasa ya. Saya senang sekali kalau semuanya aktif, ya. Berarti hati saya sudah masuk ke teman-teman ini, ya. Apalagi yang ibu-ibu, walaupun dia membisu, ya ada gambar cantik tapi nggak kelihatan karena hanya foto. Kalau foto bisa diproduksi soalnya. Ya sekali lagi, kalau niat Anda membantu orang, insya Allah ibadahnya masuk. Ibadahnya masuk. Jadi jangan sia-siakan niat Anda dari awal melakukan pekerjaan, baik sebagai sales independen atau sebagai seorang pekerja seperti saya ini. Ya, itu yang kedua tentang penjualan dalam hypno selling itu artinya adalah membantu. Kalau istilah lama kita ngomong menjual itu adalah problem solving, nggak ada yang salah sih. Ya, memberikan solusi atas kebutuhan nasabah. Atau proses mempengaruhi orang agar mau membeli produk yang kita tawarkan. Itu kalau kita ngomong penjualan di era lama. Di new normal ini, yang terpenting yang pertama tadi di spirit mindset-nya. Kemudian new-nya adalah habit kita itu apa gitu. Kita melakukan pendekatan ke orang, di hypno selling ada yang namanya building repo. Bagaimana kita membangun hubungan kedekatan dengan orang, baik secara face to face, tatap muka, ataupun secara non to face seperti ini nih. Ya, kita virtual nih, nggak bisa tatap muka langsung. Tapi saya bisa lihat gerakan mata Anda, ya, gerakan hati Anda, senyum Anda yang sedikit ditahan, ya mungkin karena belum minum juga nggak tahu. Ada yang pakai video di syuting, saya nggak tahu maksudnya apa video di gerak-gerakin ini ya. Apa dia sedang merekam acara ini juga nggak tahu juga ya. Okay. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Karena 97% orang di virtual ini, friend, 97% faktanya saat kemudian pembicara menyampaikan pasti sedang melakukan kegiatan lain. Ya, makanya pasti di sebelah kiri atau kanannya saya yakin ada camilan. Ya, saya yakin ada air putih, nggak ada, teh, dan semuanya ya. Kopi teh. Ya. Yang senyum itu pasti manis, karena kopinya semanis orang yang senyum. Ya. Kalau ada kopi, kalau teh berarti sehangat teh ya hangat yang dia akan minum setelah. Ya, kita santai, my friend. Ya, Bapak Ibu sekalian. Di hari ini kita sharing tentang hypno selling. Tadi pengertian mindset, kemudian belief kita. Bahwa penjualan tidak sekedar menawarkan produk, tapi membantu nasabah atau customer kita, termasuk teman kita, termasuk saudara kita. Itu terkait kemudian hypno selling, kemudian ada yang namanya handling objection, bagaimana kita mengatasi keberatan. Nah, untuk mengatasi keberatan di era seperti sekarang, coba cermati kalimat saya. Ya, ini masuk hypnotic language atau hypnotic communication. Ya, maaf, Coach Azhari sama Coach Fuad, istilah lanjut. Agak susah di mulut ya. Lebih enak hypnotic communication ya. Dan takut saya kalau saya ngomong lanjut itu yang agak senyum itu mungkin yang bahasa Inggrisnya luar biasa sehingga Pak Nurman nanti ngomong apa ya gak jelas ya. Lebih baik saya ngomong hypnotic communication ya. Komunikasi pada hasilnya kalau bahasa yang Anda tawarkan itu adalah bahasa yang enak dengar di telinga ya. Coba telinganya yang kanan dipegang. Saya ingin tahu siapa yang pegang telinganya. Oh iya, berarti masih sadar ya? Masih sadar, masih dengerin saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, masih sadar dan mendengarkan saya. Alhamdulillah ya. Hypnotic communication. Nah, ini ada yang bersuara. Mudah-mudahan Andrian sehat walafiat ya. Berarti ada suaranya soalnya. Ada suaranya berarti masih sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Sekali lagi, pada saat Anda melakukan yang namanya penjualan, tadi udah ada stepnya,
di handling objection ini bahasa yang mungkin jarang didengar. Ini ilmu dalam ini, hypnotic communication. Pahami kalimat saya ini. Kalau kemudian ada orang keberatan dan Anda menggunakan kalimat sati ini, misalnya, Pak, barangnya mahal, kualitasnya nggak sesuai yang diharapin, jelek, ya, iya Bu, saya udah berusaha Bu, ini sebetulnya kualitasnya ternyata hasilnya emang nggak sesuai yang diharapkan, ya, kelihatannya enak, tapi sebetulnya caranya seperti ini. Saya sangat memahami keberatan Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai tanggung jawab saya akan memberikan pelayanan lebih pada saat kemudian dari produk yang kita jual, dari barang yang kita jual, tidak sesuai yang diharapkan. Kalau perlu ganti. Kenapa? Satu orang yang tidak percaya akan menularkan 20 orang. Satu orang yang tidak percaya dan ragu dengan produk Anda akan menularkan minimal 20 orang. Jangan beli di Pak Norman, jangan ngundang Pak Norman. Percuma ngomongnya hypnosis tapi nggak pernah jualan. Ya, ngomongnya akeh tapi gak bisa dodolan. Ada ya? Ya, bisa ngomong tapi nggak bisa jualan ya. Ya, bisa ngomong buktinya nggak ada. Ya, itu. Nah, Nggak apa-apa. Ya, itu biasa dalam dunia sales ya. Pasti ada yang tepuk tangan, pasti ada yang mencibir, itu udah biasa. Ya, tapi yang penting adalah keyakinan Anda itu yang penting dan mindset tadi. Itu sekilas tentang hypnoselling ya. Nanti kalau terlalu banyak Anda nggak ikut online saya sendiri karena ikut online Asari terus yang gratis, jadi susah ya. Iya. Kalau saya sampaikan banyak, Anda nggak tertarik lihat saya soalnya ya. Oh. Jadi itu sekilas tentang hypnoselling ya. Secara profil saya izinkan sekarang untuk Coach Azhari tolong diputar video saya yang ada foto-foto saya yang videonya handsome, mana ya? Udah dikasih tadi masih tanya. Video. Ada video saya sedikit tentang profil saya, videonya bisa diputar. Tadi saya lampirkan lewat WA. Nggak tahu ini moderatornya masih belajar IT kayaknya. Enggak. Ini luar biasa saya diundang sama Coach Azhari ini ya. Harusnya ini Coach Fuad yang bantu kalau urusan gini-gini biasanya. Mantap banget. Nah, itu sekilas tentang profiling materi hypnoselling. Nanti teman-teman, sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu sekalian, di seantero dunia, baik di dunia nyata yang kelihatan sekarang maupun di dunia maya. Karena di belakang saya lihat ada banyak jin yang berkeliaran, ya. Ya, ada ya, jinnya itu bisa kita suara loh. Suaranya ada loh, nggak ada orangnya tapi ada suara kan gitu ya. Ya, itu Oke, nanti mau saya share nih. diputar video ya, silakan. Jadi saya itu sebentar. Duh, enggak. Duh, kok. Oh, ternyata belum di-download. Teknis. Ya. Pantes, tadi nggak muncul. Ternyata belum di-download, Pak. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil nunggu Coach Azhari, sekali lagi, Anda nggak usah ragu dengan posisi Anda sekarang saat ini. Yang penting Anda udah yakin dengan kondisi Anda sekarang, tinggal spiritnya ditingkatkan, rasa keyakinan Anda kepada Anda yang mungkin baru mulai jualan, baik yang online maupun sebagai karyawan, ya yang penting mindset Anda dulu, karena itu menentukan langkah ke depan di dunia new normal ya. Jualan pakai masker, kecuali virtual nggak pakai masker nggak apa-apa ya. Tadi mungkin ada yang pakai masker. Ini Pak Sandy yang terhormat Fauzan pakai masker ya, karena nggak kelihatan wajah, otomatis kan pakai masker berarti, benar ya? Nggak ada wajahnya pakai masker ya. Oke. Siap, nah udah nih, selesai nih. Jadi saya itu terima kasih Bapak sekalian, nanti bisa sharing tanya-tanya jawab. Thank you. Oke ya, kelihatan ya screen teman-teman ya. Kelihatan screen-nya. Videonya yang belum kelihatan. Ya, sip. Ya, oke. Suaranya yang belum. Oh, suaranya belum. Si. Suaranya udah belum? Ya, tadi udah keluar tadi. Sekarang udah bilang. ya. Ini ada. Nah.
Nah, ini beneran sales ini, praktisi semua ini nih. Mantap. Iyalah. Ada gambar saya. Ya harus no, ada suhunya tentu harus ditampil nanti kewalat nanti. Kalau ini dengan Ongki Hujanto ya, pakar public speaking di Indonesia. Kalau tahu sales ini Pak Eloy Zaluku. Ini bukan energi. Udah toh. Ya, coach. Jangan Oh, lama-lama udah. nanti terpesona atau tersepona nanti. Ya. Saya kira masih ada itu durasi. Saya nungguin. Iya, masih ada banknya lama supaya nggak banyak kata kan gitu sambil ngetik kan. Oke, lanjut. Tepuk tangan dulu buat Ya itu Pak Nurman saya ya. pekerjaan. Oke, Silakan silakan. Coach Sasri lanjut. Halo? Ya. Oke, Oh, ya, mantap gitu. ya. Om, mantap banget. Memang yang membedakan antara hypnoselling dengan pelatihan selling yang lain adalah kita juga selain menghipnosis klien kita juga harus bisa menghipnosis diri sendiri gitu sebelumnya. Apa maksudnya? Database yang di bawah sadar kita tuh bener nggak sih kira-kira? Apakah kita benar-benar seorang sales atau jangan-jangan hanya coba-coba? Karena belief system kita itu sangat mempengaruhi keberhasilan ketika closing nanti. Gitu. Jadi teman-teman keren banget lah pokoknya itu udah bahas mindset banget yang langsung ditembak di awal. Sebenarnya teguran buat kita semua kalau memang benar-benar seorang sales, tanyakan hati kita, tanyakan jiwa kita, beneran itu jiwa kita atau jangan-jangan kita cuma nyoba-nyoba doang jualan, tapi di hati mengatakan saya bukan sales. Maka hasil akhirnya pun akan ditentukan oleh belief system kita. Gitu. Nambahin dikit aja sih, mantep lah pokoknya menurut Anda. Mantap. Enggak, Kang Asari? Luar biasa. Thank you coach. Yuh, Itu di grup udah, saya kasih link ini ya, 5 tips dalam hypnoselling di YouTube saya. Silahkan dilihat kalau yang mau buka grup WhatsApp. Nah, boleh juga di chat di sini disebar di grup chat Zoom-nya Kang Farid, boleh. Alright. Baik, teman-teman, itu ya dari Kang Farid sebagai founder AHA, kemudian Pak Nurman Nuhara tadi begitu luar biasa profilnya, banyak sekali pengalaman beliau di dunia selling. Luar biasa ini. Jadi kita pas ketemu. Kalau ngomongin hypnoselling ya praktisinya. Ada praktisi hipnosis hipnoterapi, ada praktisi hypnoselling. Nah, saya di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu maksudnya apa? Provokator. Provokator di antara keduanya. Ya. Itu begitu kira-kira. Baik. Kita masuk ke pertanyaan boleh kali ya. Dari teman-teman kalau mau ada pertanyaan boleh disampaikan ke pembicara kita atau kita mau diskusi nggak boleh. Oh ini ada pertanyaan dari
Indraswara. Pertanyaannya, contoh langsung kalimat propaganda untuk hypnoselling seperti apa? Oh, mantap ini propagandanya. Siapa nih mau jawab nih? Oh, tukang propaganda Om Nurman. Kan harus Saya jadi ingat seorang ini ya. Nah, Ngomong-ngomong, Om Nurman ini kan memang dia praktisi hypnoselling banget yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan gitu. Sebagai sales dan sekarang dia pakarnya banget, sedang fokus di dunia asuransi. Nah, ngomong tentang asuransi, saya juga pernah sharing-sharing di salah satu agen asuransi ya. Jangan-jangan sama nih di apa yang garis 3 hijau itu ya, Om Nurman ya. Ya, betul. Garis 3 hijau. Garis 3 hijau ya. Garis 3 Bener hijau. ya. Saya ada salah satu cerita gini. Terakhir E. Mantap lah pokoknya. Saya ada salah satu cerita gitu di salah satu di kantor yang sama gitu ya. Ketika dia dulunya orang yang anti dengan asuransi gitu. Kemudian sampai suatu hari dia mengalami sebuah kecelakaan. Kecelakaannya apa? Jatuh dari pesawat. Nah, pesawat yang dia tumpangi. Jatuh dari pesawat. Pesawat yang jatuh. Ya. Pesawat telepon. Jadi tiba-tiba itu pesawatnya, ceritanya mesinnya mati gitu. Kemudian terombang-ambing di udara dan langsung menukik tajam ke bumi. Kira-kira yang dipikirkan dalam kondisi apa coba? Antara apa coba? Ingat dosa atau ingat utang? Atau udah ingat mati aja gitu, dan bisa ngapain? Nah, cuma syukurnya itu pesawat berhasil selamat karena landing di air di laut. Dan dia nggak jadi meninggal. Nah, dari situ dia terus daftar menjadi sebuah agen asuransi. Nah, setiap kali dia merekrut klien gitu ya, untuk mengajak orang masuk asuransi, itu selalu berhasil dengan cara apa? Menceritakan pengalamannya ketika dia hampir mati tersebut. Ini sebuah propaganda yang unik menurut saya gini. Orang sudah mulai ngomong gini, Pak, saya itu Pak, saya pernah hampir mati Pak, jatuh dari pesawat. Perasaannya gini-gini diceritain, perasaannya gonjang-ganjing di dada udah ingat dosa, ingat anak nggak bisa diselamatin, ingat istri nggak bisa diselamatin, nggak ada yang bisa ditinggalkan buat keluarganya, nggak ninggalin buat sama apa kalau dia mati gitu. Nah, sekarang gini Pak, Bapak mau jatuh dari pesawat dulu atau sekarang aja langsung daftar gitu. Begitu amat. Provokasi itu. Tapi uniknya itu berhasil terus itu cerita itu. Ya benar juga kan ketika orang cerita itu, ini uniknya karena cerita adalah salah satu pattern hipnosis. Dongeng, cerita, apalagi dengan dramatisir, apalagi bisa mengasosiasikan antara visual, auditori, dan kinestetik, orang trans, gitu kan. Sehingga ketika dia bercerita seru banget, orang merasakan kalau saya yang jatuh dari pesawat gimana gitu. Akhirnya setiap kali dia cerita itu closing terus itu. Itu salah satu pattern dalam selling. Kenapa? Karena rata-rata orang ketika kita direct selling gitu ya, namun to the point jualan, orang malas gitu disuruh-suruh kayak gitu. Belum kenal udah disuruh-suruh. Tapi ketika dengan sebuah cerita yang didramatisir itu malah justru menjadi sebuah konsep trans yang akhirnya dia dengan sendirinya, juga ya. Ya juga ya, karena dia berhasil mengalami kejadian yang diceritakan tersebut. Akhirnya closing gitu. Jadi salah satu cara propaganda nih biar orang langsung wah gitu kan, bisa dengan cerita salah satunya gitu. Artinya cerita tentang kematiannya itu hampir mau mati itu jadi propaganda buat mendirect orang. Iya, karena sesuai banget dengan bidang yang akhirnya dia tekuni. Dia bilang gitu, saya juga dari dulu nggak pernah percaya dengan asuransi sampai saya hampir mati gitu. Iya. Bener kan? Provokasi gitu. nih. Atau bapak mau nunggu mau mati dulu apa? Gitu. Mungkin Om punya cerita yang lain kali. Oh iya. Siap. Ya. Jadi dengan Pak Andreas, betul ya? Indraswara. Pak Indraswara. Ya, luar biasa pertanyaannya, menukik tajam langsung. Shocking jualannya seperti apa? Itu udah yang disebutkan udah benar tuh. Sebetulnya satu, topik apa yang sedang hangat saat ini?
kalau kita ngomong tadi di bidang asuransi misalnya, topik yang sedang hangat saat apa misalnya? COVID-19. Ya, kita bisa lakukan ini baik secara online, ya, copywriting, ya, ataupun seperti yang Utari tadi. Contoh misalnya kita nge-blast lewat WA online atau apa ya, kita bisa kalimat shockingnya pada saat orang baca, dia langsung gitu. Sudah siap mati karena COVID-19? Kalimat shocking. Sudah siap mati karena COVID-19? Ya. Ini shocking, katanya cari yang shocking yang sedikit frontal dan menggila kan gitu ya. Tapi harapan saya semuanya nggak gila karena COVID-19 ya. Jangan dong. Supaya sehat gitu ya. Sudah siap mati dengan COVID-19? Tak, dia langsung baca tuh. Apa ini? Ada WA malam-malam, siang-siang, pagi-pagi, sore-sore. Ngomongnya langsung tentang mati. Nah kalau orang nggak punya proteksi, dan dia nggak aware dengan dirinya, sebetulnya asuransi itu berbicara tentang Anda sayang nggak, bukan orang lain. Anda sayang nggak dengan diri Anda sendiri? Anda cinta nggak dengan diri Anda sendiri? Ya kalau Anda sayang dengan diri Anda sendiri, cinta dengan diri Anda sendiri, harusnya, logikanya, kalau Anda sakit, pasti berobat ada yang bayarin. Ya, kalau kemudian Anda ke rumah sakit hari ini, ada yang bayarin. Kalau kita ngomong keterbatasan finansial ya, kalau kaya mungkin nggak pernah mikir ya, mau sakit tinggal tunjuk rumah sakitnya mana. Ini pengalaman kemarin pada saat saya sedang di Jawa Tengah, saya punya tetangga, sebetulnya nggak tetangga sih, teman dari anak saya, itu anak saya pulang sampai jam 11 malam, saya tanya kenapa pulang sampai jam 11 malam, ternyata temannya jatuh dan patah. Masih kelas 2 SD, ya kebetulan naik sepeda, jatuh, patah, ya dibawa ke rumah sakit. Saya tanya bapaknya, Pak, ada punya asuransi? Nggak ada. BPJS? Nggak punya, Pak. Saya sebagai orang yang di bidang asuransi sedih. Kenapa? Saat saya antarkan ke rumah sakit, tahu berapa biaya untuk orang seukuran pegawai kebersihan taman di sebuah universitas di Solo? Pegawai taman, kan? Pak, kalau Bapak masuk rumah sakit hari ini, biaya untuk operasi patah tulang, kebetulan di atas siku ini, patahnya lumayan sih. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? 14 juta. Nggak punya BPJS, hanya seorang tukang taman di sebuah universitas, langsung, Pak, biayanya 14 juta. Terus gimana, Pak? Larinya akhirnya ke tradisional. Pijat dan urut ya? Iya, pijat urut Sangkal Putung ujung-ujungnya. Ya, saya antarkan juga itu ke Sangkal Putung. Tapi saya juga sebagai orang yang merasa pernah ya itu melihat kondisi itu, kebetulan saya antarkan langsung ke Sangkal Putungnya, saya juga merasa namanya orang itu melihat ada kelebihan orang lain yang membantu dengan biaya yang amat sangat terjangkau. Jadi saya berpikir sebagai pribadi, apa sih yang bisa saya lakukan seandainya kemudian terjadi pada diri saya? Tidak punya apa-apa, tidak punya pelindungan. Anak saya yang patah itu harus biaya operasinya 14 juta. Kalau Anda punya saudara kaya, it's okay. Ya, kalau Anda punya warisan dari orang tua, ada harta melimpah, it's okay. Tapi kalau nggak ada, ya kita cari utang ke sana, utang sini. Itu pun kalau cukup, kalau nggak cukup. Itu pun kalau jadi ada semacam kekhawatiran gitu ya. Nah itu yang penting kalau kita ngomong shocking ya, kalau kita jual asuransi. Nah bisa juga kita lakukan penjualan di yang lainnya gitu, dengan kalimat-kalimat yang kemudian orang itu tertarik. Ya di online itu udah banyak itu sebetulnya. Ya, cara melakukan penjualan, cara menarik pelanggan dengan bahasa-bahasa yang menarik. Spesial diskon hari ini 100%. Ya, spesial diskon hari ini 100%. Mungkin nggak diskon 100%? Coba angkat tangannya yang ngomong mungkin, ya. Yang ngomong mungkin diskon 100%, mungkin nggak? Mungkin. Ya? Mungkin nggak angkat tangannya loh. Mungkin. Kan nggak ada yang angkat tangan kan? Berarti 100%, maksimal 50.000. Ya. Kenapa nggak ada yang angkat tangan? Logikanya udah berpikir sama hatinya. Mana ada jual produk diskon 100%? Ada lah. Tapi kan kalimatnya belum selesai. Kalimatnya belum selesai.
selesai. Selesai. Diskon 100% apanya? Ongkos kirimnya, friend. Ongkos Ongkos kirim. Oh, Itu kita dibaca ngomong dulu shopping ya. ya. Diskon Iya. berapa persen? 100%. Ongkos Pertamanya itu. kirim. Kirim. Alias gratis, daripada omong bilang di media sosial atau di online Anda ngomong gratis ongkos kirim. Nggak menarik. Karena semua online ngomongnya gratis ongkos kirim. Tagline Anda, konteks yang bisa muncul di online Anda harus sesuatu yang menarik, kata kuncinya harus shocking tadi yang dibilang oleh Pak Idris. Spesial hari ini diskon 100%. Nah, untuk ongkos kirim. Nah, baru dia baca tengah-tengahnya itu ya. Luar biasa Pak Nurman. Ongkos kirim. Atau bahasa lain yang ini ya, akal pikiran manusia, hati manusia itu selalu tertarik kepada hal-hal yang lucu, hal-hal yang menarik untuk dilihat dan didengarkan. Kalau di hipnosis ada, coba Anda bayangkan, ya, Anda rasakan, ya, dengan tatapan mata yang tajam, tembus pandang katanya Coach Farid tadi ya, tembus menukik ya. Makanya hati-hati kalau ibu-ibu di sini memandang Coach Farid terus bisa jadi nanti jatuh cinta ya. Ya, hati-hati. Iya. Ya, jadi itu bahasa shocking kondisi sekarang misalnya, yang lagi ngetren, yang baru-baru kejadian misalnya. Ya, kejadian tuh ada atlet basket yang terkenal itu. Ya, yang tahu bahasa Inggris namanya saya lupa. Ada yang tahu? Atlet basket legendaris yang jatuh dari helikopter? Siapa ya? Siapa ya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ini nggak ada yang seneng basket, atau emang nggak baca koran juga nggak jelas ini. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Luar biasa. Tepuk tangan virtual. Ada yang siapa tahu? nih? Siapa? Kobe Bryant. Buyung. Iya. Dapat sepeda. Dapat dari saya ucapan terima kasih 1000 kali, semoga berkah hidup dan kesuksesan selalu menyertai Anda. Amin. Doa orang yang teraniaya oleh Coach Ashari ini makbul biasanya ya. Teraniaya oleh Coach Ashari dulu mentoring ini kan teraniaya, mudah-mudahan kabul doanya. Ya, itu salah satu trigger gitu. Ya, dia terkenal bukan? Pasti terkenal kan ya? Terkenal. Saya yakin juga punya pelindungan, proteksi bagi dirinya. Warisannya banyak. Nah, saya mau tanya nih, dari yang semua hadir di sini, kaya belum tentu, ya. Terkenal apalagi belum jelas, ya. Masih coba merintis, ya. Warisan, ya, dibilang warisan juga kadang dapat, kadang enggak, ya. Warisan enggak punya, terkenal juga enggak, dompet pas-pasan, ya. Nah, susah ini. Enggak ada yang bisa dibanggakan. Tapi kalau seorang atlet dan udah legendaris, saya yakin warisannya banyak, belum produk asuransinya. Nah, itu kita gambarannya. Kalau kita nggak seperti yang selegendaris itu tadi, terus apa yang kita bisa banggakan? Ya, jangan khawatir kalau kita ngomong tentang sesuatu yang hubungannya dengan yang positif sama negatif. Kalau bisnis di insuran ada yang syariah dan murni syariah, ya, bukan syariah abal-abal. Ada. Ya, kebetulan yang bikin itu juga seorang ustadz. Ya, dia pastikan akadnya, wakafnya seperti apa. Jadi kalau kita memang ragu dengan produk itu, ada juga asuransi syariah. Itu sekilas tentang shocking dari saya. Nanti kalau kebanyakan sekali lagi pasti Anda nggak ikut sesi saya selanjutnya. Kenapa udah jelas, ya. Silakan Coach Ashari. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nurman. Nah, ya teman-teman silakan ya, kalau mau bertanya itu boleh langsung di sini, artinya angkat tangannya, kemudian ngomong langsung gitu, mau ke Coach Farid, ke Coach Nurman. Kalau ke saya cukup tanya tanggal training aja. Ini ada dari Om Muhammad Farhan, izin bertanya Coach, izin diizinin, gue disuruh bukan diizinin. Izin bertanya, oh ya. Dia cuma chatting silakan, doang. Silakan, kalau bertanya silakan aja. Suruh pulang. Ya teman-teman, jadi dunia selling itu sangat menarik sebetulnya ya. Ya betul ya Pak Nurman ya. Menarik betul. Apalagi kalau misalkan kita selling, ngomongin penjualan, itu penjualan
kacamata praktis. Oh, luar biasa. Itu 1001 cara kalau di dalam sebuah penjualan. Ya. 1001 cara. Ke Roma aja 1001 cara, apalagi dalam penjualan. Oke, silakan Mas Farhan mau nanya. Udah diizinin dari tadi nih. Kalau mau tanya, tanya aja. Malu. Oke. Terima kasih, Coach Azari. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke ini, salah satu guru lah yang selling itu. Kan di penjualan itu kan ada yang setahu Farhan itu ada menjual produk dan jual jasa gitu ya. Oke. Kan ada teknik dan caranya. Nah, kalau menjual produk yang Farhan ketahui dapat ilmu dari Mas Tipo Santosa, kalau bisa kan produknya yang yang mudah dikonsumsi dan mudah repeat order orang. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai produk berupa jasa yang kira-kira seperti sejenis training lah gitu, yang harganya mungkin ada. Tanya gimana kalau saya jual kambingnya itu bisa langsung ke luar negeri? Jualan kambing ke luar negeri. Aduh, di foto dulu mute. Dia nanya gimana kambing saya bisa laku di London dan Prancis. Sebentar. Mas Nazwa, Mas Farhan belum selesai. Mas Farhan dulu selesaiin. Ya, gimana Mas Farhan? Kalau jualan jasa, semodel training, terus yang ditanyakan? Itu kan produknya bukan cepat dikonsumsi gitu, dan harganya juga lebih mahal gitu. Nah, itu bagaimana teknik yang bisa disajikan dijual kepada gitu ya? klien kita gitu. Jadi bisa dapat ilmu dari para guru gitu. Oke. Kemudian silakan. Udah kita catat ya, Mas Farhan ya. Kang Asari maksudnya tadi? Hah? Oh iya. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Kang Irfan nih, Kang Asari itu di chat. Ada. Antara fear and dream lebih efektif mana dalam selling tuh katanya. Nah, ya. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan dulu. Terus tadi yang ketiga Nazwa, saya buka dulu mute-nya. Oh, udah. Kalau yang Najwa, gimana supaya kambingnya laku di luar negeri gitu. Ya, oke. Enggak, ini yang saya tanyakan, ini Nasra ya. Sebenarnya lama ini pakai Zoom atas nama anak saya. Saya itu baru pertama kali untuk jualan kambing ini. Yang baru saya geluti ini kan sebenarnya awal gitu ya. Terus yang kedua, kemarin itu sempat bingung bagaimana sih cara memasarkannya kalau orang-orang itu sudah seperti biasa jual kambing kurban apa segala macam, kalimatnya itu sama semua begitu. Saya kepengen menjual itu dengan kata-kata yang berbeda gitu, dengan tentunya gambar desain yang menarik gitu. Terus kata-kata yang tepat itu apa sebenarnya kalau untuk hal-hal selling seperti itu gitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mau siapa nih yang jawab nih? Pak Nurman apa Kang Farid? Materinya Coach Asari itu online semua kayak gitu. Dah, buat saya. Nah, ini ada 3 ya. Ada 3 pertanyaan nih. Saya rekap dulu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Muhammad Irfan di grup chat. Dia nanya, fear atau dream mana yang lebih efektif dalam semua konteks? Maksudnya dalam selling. Tadi yang diangkat dalam selling itu ketakutan atau impian. Mana yang lebih efektif? Kemudian yang kedua, Mas Farhan itu tentang produknya itu berbentuk jasa pelatihan. Jasa pelatihan itu kan harganya ya harganya tinggi gitu kan, nggak cepat habis. Itu gimana? Kemudian yang ketiga, Mbak Nazwa, ini kaitannya sama
ini ya, apa namanya, copywriting kali ya, copywriting atau cara jualan online kambing itu gimana gitu. Silakan, yang pernah jualan kambing, Kang Farid, pernah jualan kambing online nggak? Silakan. Baik, terima kasih Kang Asyari. Yang pertama tadi ada Kang Irfan ya. Kang Irfan ini bukan orang sembarangan ini. Ini Dewa Eka Prayoga versi KW ini. Luar biasa beliau ini. Saya baru dikunjungin oleh beliau sekitar 2 minggu yang lalu ketika tangan saya cedera, diajak makan-makan. Makasih Kang Irfan. Mudah-mudahan usahanya makin lancar ya. Ini beliau pengusaha kosmetik. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau pesan supaya muka jadi cantik, ya, tadinya ganteng jadi cantik kan, bisa ke beliau. Baik, antara fear atau dream ya, itu sebenarnya efektivitasnya yang mana? Ya semuanya efektif ya, kan efektif semua itu. Tergantung kita diskusi dengan siapa, tergantung kita bicara dengan siapa. Kalau ketemu orang yang toward gitu, orang-orang yang memang dia senang dikasih sebuah harapan, dream lebih efektif dibanding menakut-nakuti. Ya kan? Orang yang ketika ngobrolnya kan gini, ketika kita menjual itu kan bener ya, nggak mungkin langsung jualan saat itu juga. Dari awal aja ada awareness-nya dulu gitu ya. Ya namanya building rapport lah. Kenalan dulu gitu ya. Tahu dulu perilakunya gimana, apalagi kalau misalkan melalui dunia digital, mungkin ya, ini beliau lebih paham dari saya, bisa menentukan target sesuai dengan perilaku orang yang di dalam sosial dia di Facebook. Perilaku kita kan ketahuan semua tuh. Nanti dengan demikian ketahuan ini tipe-tipe yang seperti apa. Tapi saya nggak tahu dah kalau misalkan toward atau away from itu lewat dunia digital apakah bisa dideteksi atau tidak, saya tidak tahu. Pasti gini, ketika kita dekat dengan orang dan orang udah mulai aware dengan kita, kenal gitu ya, kemudian ini putus suaranya bener ya? Iya, Nah, putus Kang Farid. Mungkin kalau putus ya suruh jadian lagi lah gitu. Oke. Kalau gini jelas nggak? Nah, jelas nih. Lebih jelas gini ya? Iya betul, lebih jelas gini. Jelas. Bagus, Mun. Jadi ketika ketemu orang yang dia lebih suka dengan sebuah harapan, maka konsep dream, konsep toward itu lebih efektif. Tapi ketika ketemu dengan orang yang lebih khawatir atas kemiskinan, khawatir dia gak ganteng, khawatir dia gak cantik, maka memberikan sebuah rasa ketakutan itu lebih efektif. Orang ada motivasinya kan gini, ada orang bergerak pengen langsing, gitu, pengen slim, itu memang ada yang dia melihat citra dirinya itu ketika langsing cantik atau ganteng, sehingga dia fitness, dia diet, gitu kan. Maka kalau ditambah, oh ini loh ada suplemen, nanti kamu kan akan lebih semakin cantik nih, atau semakin ganteng, gitu ya. Itu akan lebih suka kalau dia memang lihat citra diri di masa depannya itu dia yang ideal gitu. Nah, kalau misalkan orang itu pengen langsing, tapi karena dia memang kekhawatiran dia semakin diabetes atau semakin obesitas karena judgement dari dokter atau karena bullying, maka ketakutan itu pun bisa dimanfaatkan. Jadi dua-duanya efektif tergantung kita bicaranya dengan tipe orang yang seperti apa, gitu ya. Itu aja jawaban dari saya. Nanti Kang Asas atau pakar sales kita, pakar sales asuransi kita akan ngasih jawaban juga. Tapi yang lebih bagus lagi kalau kita baru kenal, kemudian ngobrol asik, dan kita belum tahu banyak nih, ya dua-duanya aja, dikasih ketakutan dan dikasih juga harapan. Dikunci di tengah-tengah, mau kemana lo, gitu kan. Kemudian yang kedua dari pertanyaan siapa tadi, Kang? Lupa. Produk jasa training dari Mas Farhan. Ini kan berbeda dengan produk barang gitu kan. Sebenarnya semua orang yang sales atau yang menjual itu harusnya dia sudah menentukan niche market yang dia inginkan yang bagaimana. Bukan sekedar mencoba jualan jasa jualan produk terus dia ketakutan, ini kan harganya mahal. Ini kan orang sekali beli doang nih, nggak repeat order nih, nanti siapa yang mau beli?
tadi sudah dijelaskan oleh Om kita, ya, Om Nurman, mindset kita itu yang menentukan. Sebenarnya mau jual 50 juta pun pasti ada marketnya. Mau jual harga 20 juta, sejuta, atau 250 ribu, atau 50 ribu pun ada marketnya. Itu tergantung belief system kita sebenarnya. Kalau kita nggak yakin, meskipun harganya murah, gitu ya, atau produknya sebenarnya bagus, tapi ternyata kita nggak yakin, ya dijual 20 ribuan juga orang nggak mau. Karena kitanya sendiri jangankan dijual ada angkanya, dibilang gratis aja nggak ada yang ikut. Ya? Nah, gitu. Jadi tenang aja ya, mau itu jualan produk benda yang harga ribu gitu, 10 ribu, 50 ribu, itu ada marketnya. Mau jualan harga yang 100 ribu, sejuta, 5 juta, 20 juta, itu pun ada marketnya. Jadi yakin-yakin aja. Gitu. Tinggal sebenarnya bagaimana sih supaya produk kita ini menjadi solusi untuk orang lain. Kalau tidak menjadi solusi atau tidak menjadi kebutuhan orang lain, ya memang berapapun harganya nggak akan dibeli kok, gitu ya. Nah, makanya sebelum jualan itu ada konsep memberikan awareness gitu, memberikan kesadaran dulu kepada orang, ini loh saya, ini loh produk saya gitu. Bahasa lainnya personal branding lah ya. Supaya orang aware dulu, jangan langsung pengen closing buru-buru ya, santai aja. Kan tadi sudah dikasih tuh sama Om Nurman. Kalau kata Antonio Robin, ya Antonio Robin dibawa ke sini ya, bisnis adalah spiritual of games gitu ya. Seperti sebuah permainan spiritual. Kenapa? Karena belief system, keyakinan kita, keimanan kita itu sangat mempengaruhi dalam usaha jualan kita gitu. Ya saya sih tahu aja. Tapi benar. Karena gini, konsep sebuah komunikasi hipnotik pattern gitu ya, itu bukan dua arah gitu. Semua komunikasi itu nggak ada yang pernah dua arah. Ya. Bukan sekedar saya dengan klien, bukan sekedar saya dengan follower saya, bukan sekedar saya dengan orang yang subscribe di channel YouTube Farid Wazdi saya yang tulisannya sama dengan di bentuk Zoom ini, Farid Wazdi gitu ya. Itu bukan hanya sekedar tentang dua arah seperti itu gitu ya. Tapi juga tiga arah yang sebenarnya. Kenapa? Karena ada pihak ketiga yang membuat orang hatinya tersentuh sehingga dia mau membeli produk kita atau percaya dengan kita. Siapa pihak ketiga itu? Tuhan kita. Maka kalau secara spiritual kita lemah, kita nggak yakin gitu, kemudian ragu-ragu, nah sikap kita itu yang akan membuat energi kita lemah dan orang lain pun nggak tergerak hatinya buat membeli produk kita. Ngono, ya kira-kira gitulah. Yang ketiga jualan kambing nanti dulu ya, saya kasih kesempatan buat Kang Asari atau Kang Nurman buat menjawab. Nah, Saya jadi tahu malah gitu nggak enak. Oke, monggo. Ayo Pak Nurman, silakan. Tak pikir MC-nya mau jawab itu, ya. Nanti. Tadi pertama dari Mas Irfan ya. Ya, betul. Kalau kita ngomong Kang Ipu kan udah luar biasa sekali ya. Kita kenal Kang Ipu dengan salah satu produknya PR ya, produknya PR ya, luar biasa di mana udah dikenal orang. Kenapa bisa beliaunya seperti itu? Tadi mindset itu salah satunya sebenarnya dream. Sebelum mimpi itu nanti berbayar, ya. Sebelum mimpi nanti berbayar, ya karena itu kan virtual nggak kelihatan ya. Yang punya mimpi dan bertetangga dengan tetangganya siap didamprat sama tetangganya ya. Yang punya mimpi sama-sama temennya satu kantor siap dibegal sama temennya. Kan itu. Kalau kita karyawan mau naik satu posisi jabatan tertentu pasti kan ada kanan kiri ya. Yang main kata sikut kanan, sikut kiri, atas dan bawah. Pasti kan ada itu. Sama dalam bisnis juga sama. Nah, kalau kita ngomong di bisnis seperti Kang Ipu, itu lebih kepada salah satu orang yang saya kagumi juga yang mengenalkan tentang PPPA. Ya, mungkin kalau orangnya Ibu Santoso sudah banyak yang tahu tentang PPPA. Atau Anda mengenal dengan namanya magnet rezeki dengan ilmu garpu talanya. Nah, semua inti dari rezeki yang kita jual, dari produk ataupun jasa yang kita jual, kalau saya sih lebih mengena kepada dream yang didasari pada niat kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita, atau Anda punya keyakinan yang lain misalnya, apa yang sih Anda yakini dengan Anda melakukan itu?
kalau saya misalnya tadi ngomong tentang jualan sebuah produk tertentu, ya pola pertolongan Allah itu udah jelas kok. Cara melakukannya juga jelas kok. Runtutan hukumnya juga jelas. Seperti kalau diistilahkan sama beliau itu, kita main bola nih. Karena ada wasitnya itu, yang punya aturan main. Ya, kita nggak bisa kemudian mau tendang bola pakai tangan dipegang, kemudian ditendang, nggak boleh, offset. Ya, kenapa? Melanggar aturan. Melanggar aturan dong. Melanggar aturan jelas nggak boleh ya. Ya, Anda beli es, ya, Anda ambil sendiri, pakai gelasnya sendiri. Coba kira-kira yang jual marah nggak? Tahu-tahu ngambil langsung minum, ya. Nggak pakai ngomong, ya. Apalagi kumur-kumur di depannya penjualnya pasti marah ya. Nggak bisa minum, kumur-kumur lagi. Ya. Oke. Ya. Si kurang ajar namanya. Kurang ajar gitu ya. Sama sebetulnya ya. Kalau dari sisi jual apapun produk atau jasa itu, yang terpenting salah satunya adalah niat kita. Nah itu menurut saya ya. Kalau dibilang digital marketing, terus terang saya nggak banyak bergelut di sana. Justru saya sedang juga sama-sama belajar, tapi pada intinya ya, saya udah jualan online nih. Waktu pertama kali saya posting, kira-kira 2 minggu yang lalu, di malam hari saya berdoa, ya Allah, jika ini adalah jalan, salah satu jalan yang kau tunjukkan, ini adalah posting reseller pertama kali yang saya lakukan. Udah, saya nggak lihat. Udah tak serahkan sama yang di atas saja. Apa yang terjadi, besok pagi langsung dapat order 1 dan langsung ditransfer kurang dari 5 menit. Apakah bahasa saya menarik? Enggak juga. Enggak juga. Ya, apakah copywriting saya itu begitu hebatnya membuat shocking yang beli? Enggak juga. Karena ada tangan-tangan yang menggerakkan yang kita nggak tahu. Nah, tangan-tangan ini sebetulnya yang menentukan rezeki Anda, Bro. Sehebat apapun Anda ya, saya ya, pengalaman saya sehebat apapun saya, kalau yang di atas nggak ridhoi, nggak rahmati, ya nggak bisa seperti sekarang. Bisa berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian. Nah itu kalau pengalaman saya di bidang online, saya belum banyak terus terang. Bahkan untuk mengguide istri saya, untuk bisa endurance, bertahan, ya itu udah saya ajari tuh. Wah, pertama semangat. Dalam 2 minggu order sudah ada kalau 20-15 piece. Setelah minggu ketiga, Pak, nggak ada order lagi. Kosong lagi. Waduh, 3 hari di depan handphone nggak ada order. Pusing. Kenapa? Mindset-nya belum benar. Ya. Coba kalau yang mau perhatikan, pegang kepalanya ini. Mindset saya udah ya, mindset saya udah bener belum ya, luar biasa. Terima kasih Pak Novi ya, Pak Novi terima kasih. Mindset saya udah bener apa belum ya? Kalau mindsetnya udah bener, friend, niatnya udah bener, ngunci di atas, artinya yang di atas merintui, jalan, ya jalan. Nah, saya termasuk orang, terus terang saya kalau orang saya jelasin itu apa adanya. Sebagai seorang sales yang bekerja di perusahaan dengan gaji, tantangan menjadi seorang entrepreneur itu adalah impian saya, tantangan impian saya. Kenapa? Dari pendapatan tetap bulanan yang harus saya terima, kemudian menjadi pengusaha yang tidak jelas pendapatannya, itu harus punya spiritualitas yang luar biasa. Karena saya punya anak dan istri yang saya harus hidupi setiap bulan. Even ya, ada namanya financial planner 1 tahun. Kita punya cadangan pendapatan sebesar gaji kita. Misalnya kita punya 10 juta, minimal Anda punya 120 juta. Kenapa? Kalau Anda di PHK hari ini nih, 1 tahun ke depan Anda bisa makan, bisa biaya sekolah. Tapi sekali lagi, aman. Sekali lagi, saya sedang membuktikan untuk diri saya sendiri sebagai karyawan, untuk menjadi seorang entrepreneur, makanya saya perlu juga shocking nih ya. Shocking. Orang-orang yang memarahi saya, bahkan nggak memarahi aja ya, mungkin bisa jadi bahasa Jawanya misui saya gitu ya, nggak apa-apa. Ya misui, ya dengan kata-kata yang jelek pun saya terima. Kenapa? Karena saya masih karyawan, Bu. Saya masih karyawan, Pak. Belum menjadi seorang pengusaha sejati yang notabene semuanya sebetulnya kalau belief saya udah sampai 100% nol, yakin bahwa rezeki saya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok disuruh resign, saya resign. Itu namanya dream. Ya, harus ada keyakinan. Dari mana? Percaya sama yang di atas. Sebetulnya saya yakin kalau saya keluar hari ini, ya, kalau saya berusaha keras dengan doa-doa saya, dengan keyakinan saya, nggak lama sebetulnya. Allah mengangkat derajat itu nggak lama.
Mungkin kalau pernah lihat ya sebuah stasiun menayangkan Islam itu indah, lagi ngetren virtual, seorang ibu yang sedang membaca, rumahnya atapnya rusak, bocor semua. Ada yang pernah lihat kemarin? Udah virtual ya. Dia ngaji dengan atap yang udah roboh, rumahnya roboh. Ternyata rezeki Allah ada di sana. Begitu viral, banyak orang yang datang membantu, banyak orang yang berusaha ingin membangun rumahnya. Itu namanya tangan-tangan yang tidak pernah kita tahu. Hanya sekedar share sebuah produk. Sama nih, saya mau jual kambing. Kalau kita mau digital marketing harus ada risetnya, Bu. Ya, Bu Naswa tadi tentang jual online seperti apa jual kambing. Mau jualnya seperti apa? Misalnya nih, kalau jual kambing utuh, Anda online, terus yang pesen orang Kalimantan, meskipun 10, kira-kira biaya kirimnya gimana ya? Berapa lama ya? Asuransinya perlu ada enggak kalau naik kapal ya? Kecuali kalau naik pesawat boleh itu kambing ya. Nah, naik pesawat cepat satu naik pesawat ya. Kambing naik pesawat. Gitu ya. Naik pesawat. Oke, 1 jam, 2 jam nyampe. Kalau kita online, kita ngelihat seluruh dunia. Dunia maya maupun dunia tidak nyata ya. Maya. Tahu-tahu orang Sumatera ya, di ujung Banda Aceh sana. Pesen sapi 3. Wah, oke, order sapinya. 1 sapi 25 juta, 3 75 juta. Nah, kirimnya seperti apa? Ya, kalau kita mau online, harus disasar juga. Market kita di mana? Sasaran kita seperti apa? Ya, lokasinya di mana? Harus ditentukan. Enggak sekedar online, kirim gitu ya. Nanti ada lagi tuh sesi di mana kita jualan barang tanpa iklan. Jualan barang tanpa iklan, tapi hasilnya luar biasa. Jualan tanpa iklan, tapi hasilnya luar biasa. Ya, nanti kan sesi selanjutnya dengan Kotasa. Kira-kira sharing saya itu. Om nanya Om. Silakan Kotasa Seri. Siapa nih? Oh ya, Coach Gusmun. Tanya Om. Yuk, langsung aja. Ya, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Saya kenal istilah HIP 2014, istilahnya dulu saya kenal pertama kali hypnosales. Sekarang dan udah hampir 1 tahun ini Coach Asari menyusun kurikulum, bahkan sudah ikut mengadakan pelatihan kelas hypnoselling. Nah, dan tadi saya simak beberapa teman-teman peserta di sini banyak menanyakan case to case gitu loh. Nah, jadi saran saya bagaimana kalau teman-teman sekalian menyebutkan materi-materi yang ingin disampaikan biar teman-teman peserta yang belum mengikuti biar lebih paham kayak tadi soal kambing online apa segala macam. Nah, menghadapi cerita kambing online nih Pak Norman, sorry. Nah, saya pernah di Batam 6 tahun dan pernah melihat jualan kambing ya. pernah melihat orang Singapura itu beli kambing atau sapi kurban itu bukan di Singapura, tapi di Batam. Dulu belum ada terkenal online, tapi by phone. Ya, jadi mereka sistemnya adalah yang motong, ini sekalian Ibu Naswa tadi ya, yang motong itu bukan orang kambingnya diantar ke Singapura, tapi yang orang Singapura beli kambing, kemudian secara online divisualisasi kambingnya yang ini, kemudian dipotong, gitu, segala macam gitu, dan dibagikan. Jadi ada dokumentasi di sini kalau memang nanti ujung-ujungnya misalnya korban. Nah, begitupun kalau memang ada nikahan segala macam. Nah, orang Singapura tuh nggak ada dan tidak boleh motong sembarangan di Singapura. Iya, nanti betul. kena asal gitu ya, karena mereka negaranya kecil dan ini jadi kita harus serius gitu loh kalau bicara online ya. Contohnya ya ada gitu loh. Bukan tidak ada contohnya. Hanya online itu bukan harus seperti yang Pak Norman berikan. Kemudian berikutnya adalah saya sangat senang teman-teman di sini membuat kegiatan ini. Hanya sekarang kan lagi zamannya kan ke depan era globalisasi nih, 4.0, 5.0 dan lain-lainnya. Jadi alangkah bagusnya kalau kita semua termasuk narasumber, Pak Asari dan lain-lainnya membuat atau menyampaikan ke legalisasi
Jadi materi ini atau kurikulum ini dilegalisasikan. Contohnya di Diprumkam ada yang namanya Direktorat Jenderal Hak Intelektual ya. Itu bayarnya hanya 650.000 lewat online. Yes, Daftar betul. semua segala macam. Akhirnya 75 tahun teman-teman yang pengen kayak saya nih pengen buka kelas namanya Hypnosis Sales. Kan beda, tapi karena di situ ada kurikulum yang sama, saya kena pasal di situ, nggak boleh saya kena penalti saya gitu loh, contoh gitu. Ya jadi mimpi itu jangan takut, mimpi itu gratis. Jadi kalau mimpi cuman sekedar hanya sampai di sini, waduh, itu apalagi tadi saya baca beberapa teman-teman peserta ini case to case gitu loh. Makanya kalau emang mimpinya sampai tinggi, alhamdulillah ya, yuk mari sama-sama kita legalisasikan. Kalau perlu masuk ke MURI. MURI itu murah kok, mahal-mahal. Masuk, bahwasanya ini satu-satunya kurikulum yang memang sangat bagus. Apalagi di sini penyusunnya termasuk Pak Norman adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya, ahli sales, ya, ahli jualan, ahli whatever gitu ya. Mungkin itu beberapa hal. Tadi saya tertantang sama beberapa pertanyaan. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi atau memberikan stimulus merangsang untuk kita semua untuk lebih bermimpi dan lebih fokus untuk kebermanfaatan demi keberkahan. Terima kasih. Salam sukses dari saya. Terima kasih Coach Gusmun. Oh, pembicara ketiga kita ya. Nggak bercanda. Terima kasih. Baik, teman-teman. Saya mau share screen. Wah, serius nih. Ya. Saya turunin dulu nih Coach Gusmun nih. Nah, ini share screen putih ya. Jadi saya ingin menggambarkan. Jadi teman-teman kan banyak yang tanya case per case itu, kasus per kasus gitu. Terus juga banyak yang nanyain hypnoselling posisinya di mana. Secara filosofi, kemudian paradigma, tadi udah dijelaskan sama Kang Farid gitu kan. Dan ini saya akan gambarkan secara sederhana posisinya selling itu di mana gitu. Posisinya selling dalam sebuah ini. Nah, ini kalau kita gambarkan ya. Nah, ada lingkaran, ada 3 lingkaran. Ini ada tiga lingkaran yang saling bersinggungan. Sebelah sini namanya market, sebelah sini namanya branding ya, namanya branding. Sorry. Yang lingkaran ke selanjutnya itu ada yang namanya agak macet ya. Nah, ini dia. Branding ya, branding ini tulisannya. Nah, di atas itu Kang Asari kebingungan nulisnya ya. pakai ini. Nah, yang ketiga itu baru dia ngomongin selling ya. Selling. Nah, berantakan ya apa lah. Jadi ada 3 gitu, ada tiga komponen, ada selling, gitu, ada market,
ada branding. Nah, di tengah-tengah ini yang disebut dengan transaksi. Jadi teman-teman kalau misalkan tadi mindsetnya udah selesai, perkara mindset, perkara cara pandang berpikir jualan itu udah clear bahwa yang namanya jualan itu sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang sales itu bukan hanya melibatkan dirinya dengan customer, tapi melibatkan tadi kata Pak Nurman melibatkan yang di atas. Siapa yang di atas? Ya Tuhan Yang Maha Esa atau spiritual kita kemana gitu. Nah kita pasti melibatkan itu. Gitu. Nah tadi case per case itu karena apa? Karena teman-teman ternyata jualan online itu bergantung pada brandingnya. Selama ini dia jualan kambing enggak? Jualan training enggak? Jangan-jangan pertemanannya itu bukan target marketnya. Biasa hahaha gitu kan, lucu-lucuan, tiba-tiba jualan kambing. Yakin lo jualan kambing? Nah, jadi kan begitu. Atau tadi selling. Selama ini nggak pernah jualan, tiba-tiba jualan. Gue lagi butuh duit. Jualan kambing. Siapa yang mau? Beli ke gue ya. Ada yang beli nggak? Belum tentu. Lu ngelucu ya? Bisa jadi begitu gitu. Nah, 3 hal inilah yang mesti diperbaiki oleh teman-teman. Brandingnya dikuatin. Branding sebagai seorang salesnya. Teman-teman seorang sales nggak? Misalkan Pak Devu. Pak Devu keren tau. Yang tadinya di depan panggung, sekarang lebih ke belakang panggung. Apa posisinya? Sebagai apa? Sales. Apa ya? Sales expert training apa ya? Expert training marketer. Nah, expert training marketer. Jadi, segmentasinya di mana? Segmentasinya adalah orang-orang yang mau ikutan training atau orang-orang yang punya training itu dijualin sama Pak Devu. Keren. Misalkan ada 100, oh luar biasa itu. Ya. Ini keren, teman-teman. Pak Devu tuh. Itu kalau yang jualan training ya. Kalau yang nggak jualan training juga nggak apa-apa gitu. Banyak lagi gitu, banyak lagi. Tadi yang jualan kambing, ya misalkan kalau teman-teman lihat itu ada lembaga-lembaga kemanusiaan, misalkan PKPU, ada programnya Kurban Nusantara. Di mana dapetin kambingnya? Di Australia, dipotongin, terus di packaging, dapat sertifikasi halal. Jadi masalah yang begitu itu mesti selesai di hulu dan hilirnya. Gitu. Hulu hilirnya itu barangnya dari mana? Kemudian dipotongnya kayak gimana, dapat sertifikasi halal apa enggak, packagingnya sesuai dengan ISO apa enggak, itu mesti clear kalau urusan kurban. Jadi nggak bisa jualan kambing dalam artian kambing kemudian dibawa ke luar negeri, nggak bisa. Terus tadi juga ada teman-teman yang gimana kalau saya jual souvenir, banyak cara begini souvenir. Ya kalau nggak bisa kuasai seluruh Indonesia, minimal 1 kecamatan. Lu bayangin 1 kecamatan ada 12 desa, 12 desa itu resellernya ke dia semua. Tiap musim pernikahan yang beli ke dia, udah main aja di situ. Garap online-nya lebih enak. Lebih enak gimana? Lebih sedikit, budget bisa besar, budget bisa optimal, garapnya lebih sedikit. Enak mainnya. Kalau copywriting itu bergantung pada siapa? Pada orangnya. Kalau teman-teman nggak pernah jualan, kemudian tiba-tiba tadi ada status jualan gitu, terus produk, orang pasti sehari yang like 2, 3 hari nggak ada yang like, sepi gitu ya. Tadi ada yang beli, terus hari ketiga nggak ada yang beli. Nah, itu dia, harus sabar. Kalau jualan online itu harus sabar. Apalagi jualan jasa ya. Jasa WO misalkan wedding organizer, jasa training gitu, jasa tour and travel, apalagi sekarang tour and travel yang di masa pandemi Covid itu lagi nyungsep. Itu nggak bisa orang sekarang naik pesawat
udah bisa sih naik pesawat. Terus kalau naik kendaraan umum itu mesti ada prosedur-prosedur yang begitu. Kalau apa lagi nih? Itulah kalau dalam ilmu marketing ya itu pahami dulu kebutuhan. Jadi ada kebutuhan, need, ada kebutuhan, ada keinginan, ada want, ada need, ada transaction. Jadi piramidanya begitu. Want itu keinginan. Nah, keinginan seperti apa yang dimiliki oleh customer? Jangan keinginan penjual. Kalau keinginan penjual mah inginnya kan laku terus. Tapi kalau penjual kan belum tentu apa yang kita tawarin itu yang dia inginkan. Minimal want dulu, cari keinginan customer. Terus yang kedua, setelah want naik ke level need, membutuhkan. Nah, level want dan need ini belum tentu beli. Ada orang yang pengen, kemudian memang dia butuh, tapi duitnya belum ada, maka belum naik ke transaction. Jadi harus want, need, transaction. Kalau udah transaction, nah barulah transaksi, baru di situ terjadilah pertukaran. Bentuknya bisa jasa, bisa barang. Itu sederhana sih. Kalau jualan memang sederhana begitu. Tapi tadi kalau mau nentuin segmen, mau nentuin cara, pertama brandingnya. Ya, kawinkan antara 3 faktor. Branding, marketing, sama selling. Jadilah tuh. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Oh, jadi saya yang ngomong ini. Moderator kok ngomong. Pakar yang digital marketing. Ngomongnya daging. Yang digital Saya marketing. punya cerita sedikit, Kang Asari ya. Ya, silakan. Ya, gimana nih? Siapa nih? Iya, jadi ngomong-ngomong kambing ini, jadi malam ini kita temanya kambing ya. Ilmunya rendah. Okay. Hipno kambing. Yang pertama gini, ketika jualan kambing ya tadi, saya baru nyoba nih jualan kambing gini. Ini cerita unik dari guru kita semua ya, namanya Kang Asep Hairul Ghani, seorang psikolog. Ya, psikolog terbaik juga lah di Indonesia. Yang tahun berapa lupa. Sekitar 2014 lah. Tahun 2014-an. Beliau itu menjelang 3 bulan menjelang kurban, 3 bulan menjelang Idul Adha. Dulu nggak pakai Facebook ya, pakai Twitter gitu. Every day dia memposting tentang domba Garut. Wah, pokoknya tentang domba Garut dia posting tiap hari. Sehari bisa 5 kali dia posting di Twitternya tuh. Selama 3 bulan berturut-turut. Padahal dia sendiri nggak punya kambing, nggak punya domba. Orang di Tasikmalaya ya. Jadi paham banget karakter orang-orang di Garut gimana. Mulai dari kebudayaannya, dari cara ternaknya, semua tentang domba Garut dia posting. Ya. Sampai setelah 3 bulan apa yang terjadi? Semua orang yang berhubungan dengan domba konsultasinya ke beliau. Cara milihnya, cara belinya, di mana belinya, apa segala macam lewat beliau. Padahal beliau bukan tukang kambing, nggak jualan kambing malah. Tapi brandingnya terjadi, karena memang setiap hari tidak posting tentang domba Garut. Jadi cerita tentang tanduknya, cerita tentang bulu, cerita tentang ekspor impor, wah macam-macam ya, kelebihannya, perawatan, termasuk ada transaksi di bawah sarung lah, beliau cerita macam-macam itu. Itulah kekuatan branding itu. Akhirnya apa? Pas masuk Idul Adha, yang nggak punya kandang kambing ini, justru malah orang pengen mesen lewat beliau semua. Udahlah terserah Kang Asep, yang penting saya punya dombanya. Nah, minta dicariin, akhirnya apa? Ya jualan, gitu, closing gitu. Beliau tinggal menghubungi para petani-petani, peternak-peternak domba, dan udah naikin harga, untung. Itu sebuah metode sebenarnya dalam hypno selling itu personal branding ya, atau dalam billing repo tadi ada awareness-nya dulu gitu. Awareness-nya itu jangan takut-takut. Kita ini masalahnya ketika masuk ke dunia selling, pengennya instan. Baru nyoba jualan, pengennya langsung selesai gitu. Pengennya laku keras. Langsung laku keras, ya nggak bisa juga. Maka ada proses untuk pertahankan niche market, membuat kolam, istilahnya itu funneling dulu gitu ya.
awareness dulu, orang kenal dulu dan sebagainya. Sampai betul-betul orang tuh berpikir, pokoknya kalau saya mau nyari domba ya harus ke orang ini, nah gitu. Pokoknya kalau saya mau nanya tentang asuransi, saya pasti cari Pak Nurman, nggak yang lain, nah gitu. Maka dengan demikian kita akan ya dengan demikian kita akan dikenal sebagai pakarnya gitu ya. Kemudian tadi itu ada yang nanya tentang mau bikin souvenir sains, kaos sains, semua serba sains. Kita tahu bahwa hampir semua penjualan itu didominasi dengan kedekatan emosional, karena pengaruh emosional, bukan karena logika ya. 20% karena emosional. Emosional itulah yang tadinya nggak butuh jadi merasa butuh, yang tadinya nggak penting jadi merasa penting. Jadi nggak usah takut-takut kalau memang siapa Mas siapa ya tadi, maaf saya lupa, yang bertanya tentang sains-sains tadi. Iman Salman. Yes, Iman Salman. Kalau memang ini orangnya depan muka saya. Kalau memang Mas Iman Salman ya pengen berjuang tentang sains, kita biasanya yang saya tahu ya orang-orang sains itu ada komunitasnya, ada lomba tingkat nasionalnya, masuk ke dunia-dunia seperti itu. Kedekatan emosional akan membuat produk kita lebih laku tanpa difikirkan panjang oleh pembelinya. Yang penting ini ada biologinya, yang penting ini ada fisikanya gitu. Masuk fakultas-fakultas yang berhubungan dengan fakultas jurusan mereka gitu. Saya orang yang dari tahun 2002 sampai sekarang masih bermain di motor Vespa, skuteris gitu. Dulu sebelum jadi trainer, saya jualan souvenir-souvenir juga. Ya udah, karena di lingkungan saya adalah lingkungan anak motor, ya semua serba tulisan motor ya, tulisannya motor ya, gambarnya motor, desainnya motor, semua serba motor. Ya habis juga, karena kedekatan emosional yang mempengaruhi penjualan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu, kita hidup di mana, bidang kita apa, passion kita apa, masuk aja ke situ sekalian. Di belakang rumah saya ada seorang petani ikan cupang. Nah, cupang. Ya, betul-betul di kampung yang nggak ada yang tahu itu di rumah itu ada ternak cupang. Tapi yang datang ke sini, yang bahkan yang beli dari Vietnam, dari Thailand, dari mana-mana beli cupangnya dia. Kenapa? Dia setiap ada perlombaan, ada komunitas apa, jadi dia datang, bahkan dia berani membeli gen ikan cupang yang juara itu, yang termahalnya itu. Gitu. Akhirnya apa? Ya sehari 7 juta atau 10 juta datang ke dia itu setiap harinya. Kalau sudah dikenal, oh ini ada petani ikan di daerah ini, harganya miring, orang sekali beli ratusan. Jadi yakin aja dengan kedekatan emosional. Padahal di tetangga-tetangganya nggak ada yang merah cupang juga, nggak suka juga. Gitu. Termasuk saya juga malas ngurus kayak gitu. Tapi dia yakin aja. Gitu. Pasti ada niche marketnya, pasti ada segolongan orang yang memang di bidang itu gitu. Jadi yakin aja masuk komunitas sehingga pendekatan emosional lebih kuat. Itu aja nambahin ya Kang Sarya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kang Farid. Pak Nurman, nambahin? Saya keenakan mendengarkan arahnya Coach. Aduh. Saya kan kalau ngomong digital marketing, saya lagi belajar sama Coach Asari ya. Kalau ngomong tentang mindset, lagi belajar sama Coach Farid. Belajar tentang jualan online, belajar sama Coach Pak Devu. Wah, luar biasa. Ya. Saya termasuk orang, terus terang kalau di bidang sales, saya terus terang praktisi karyawan. Ya, bukan praktisi digital marketing. Makanya kalau digital marketing saya nggak tahu banyak. Cuma 1 bulan ini saya mencoba praktek langsung tanpa ilmu digital marketing sama sekali, hanya posting. Oh, ternyata ada juga yang respon, ada hasilnya juga. Jadi saya menggambarkan apa yang saya lakukan, bukan apa yang tidak saya lakukan. Nah, sama kalau saya misalnya nanti coba ini jualan kambing, kalau online saya tetap akan pilih tuh. Walaupun metodenya ada banyak, teman kita, saudara kita, orang yang kita kenal memang. Ada banyak juga sekarang di reseller itu jualan kambing kurban,
Caranya gimana? Nah, itu tadi langsung dipotong berupa daging, dimasukkan dalam kaleng, dikirim. Ada banyak metode dan strategi cara online kambing, ada itu. Dan saya juga resellernya kambing kurban sebetulnya. Tapi saya nggak mau jual kurban gitu, karena saya takut dikurbankan soalnya. Jadi saya nggak jualan ya. Walaupun sebagai reseller saya ada itu produknya kambing kurban, ternyata dia dikemas. Jadi misalnya sapi atau kambing udah dalam bentuk kaleng, tinggal bagiin aja itu, dikirim sama yang punya reseller itu sendiri. Gitu. Jadi ada banyak peluang dan kesempatan selama kita mau, kalau saya, selama kita mau dan memfokuskan dengan apa yang kita lakukan, pasti ada hasilnya. Saya nggak tahu juga belajar online saya ini akan menghasilkan untuk barang produk ya. Kalau jasa saya percaya Coach Asari lah yang jual. Jadi saya nggak pernah jualan online ya. Yang jual selalu Coach Asari aja sama Pak Devu ya. Pak Devu ya. Pak Devu. Saya termasuk orang yang jarang branding tadi ya. Kalau kita ngomong branding. Saya punya semuanya baik Facebook, Instagram semuanya ada. Bahkan di LinkedIn itu ada ya. Tapi saya percaya bahwa suatu saat pada saat di kondisi pandemi sekarang ini sebetulnya yang terpenting hati kita dulu. Kita menerima kondisi ini enggak sebetulnya. Kita ikhlas enggak menerima cobaan yang didatangkan kepada semua manusia yang saat ini ada di Indonesia, kebetulan juga ada. Nah, saya terima dulu itu sebagai bagian dari tantangan saya menjual produk saya di perusahaan saya. Apa sih yang bisa saya lakukan di ranah yang bisa saya kuasai, di ranah yang bisa saya lakukan saat ini. Kalau saya itu fokusnya. Kenapa? Supaya saya bisa survive gitu. Kenapa saya belajar online dari bulan Maret itu, saya udah konsultasi sama coach ini, apalagi Coach Asri udah tahu lah ya, kira-kira saya mau apa, kedepannya, tahu ya. Nah itu sih. Kalau di bidang sales itu. Nah, saya termasuk orang yang males branding sebetulnya. Dan saya sering dimarahi sama teman-teman saya, Mas katanya mau jadi trainer, katanya mau training, gitu. Hari ini pun sebetulnya saya ngisi di salah satu perusahaan otomotif ya di Honda, di Sawangan tadi, tentang sales motivasi. Sama sebetulnya, mereka juga lagi turun order ya. Tapi yang terpenting saya lihat dari wajah mereka, harapannya itu masih ada. Hanya strategi cara jualan di kondisi ini, saya harus melawan apa, itu yang mereka nggak tahu. Kenapa? Rutinitas harian itu yang membuat orang itu kemudian tidak bisa keluar. Dia masih merasa yakin bahwa apa yang dilakukan sebelumnya, itu masih menghasilkan di saat ini. Itu aja sebetulnya. Kita harus cari strategi caranya gimana sih? Kalau sekarang Anda bayangkan sales counter, orang udah nggak mau datang ke counter, terus dia mau ngapain? Kalau dia telepon, call calling, dia udah tahu ilmunya nggak? Misalnya ini saya jual motor sama Kota Asari nih. Pak, saya di dealer A. Ini Pak, saya mau menawarkan produk motor. Kira-kira sales seluruh dunia ngomongnya sama nggak? Sama. Karena nggak pernah belajar ilmunya. Nggak pernah belajar strateginya. Nggak pernah belajar caranya call calling yang baik itu seperti apa. Jadi kita sama-sama belajar apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dan tadi saya bilang, tebar manfaat, ya, menuai benefit. Saya nggak tahu apa yang saya omongkan ini benar atau salah, tapi itulah yang saya lakukan dan itulah yang saya rasakan. Karena itu saya lakukan dan saya rasakan, saya yakin kok. Dari semua audiens yang melihat saya, merasa nyaman. Kenapa? Karena saya ngomongnya apa yang ada di hati saya. Bukan sekedar ngomong apa yang tidak saya lakukan. Jadi kelihatannya menarik, ya, kemudian lucu, fun, nah gitu kan. Ya, wajahnya udah senyumnya belum kelihatan soalnya ini ya. Masih serius melihat saya ya. Iya. Dan itulah diri saya yang saya jual gitu. Saya nggak mau menutupi bahwa saya pakar misalnya pakar digital marketing. Enggak, saya belum belajar kok. Baru belajar. Kenapa saya harus belajar digital marketing atau online marketing? Karena saya nggak tahu nasib saya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi apakah saya masih bekerja di perusahaan ini dan dapat gaji. Ada yang bisa mengatakan bahwa 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, even Anda di perusahaan besar sekalipun, belum tentu stabil, Frank. Karena efek dari ini belum, secara resesi ekonomi belum. Ya, nah itu yang penting. Nah, yang bisa menolong siapa sebetulnya? 1, diri kita. Kedua adalah belief kita. Ketiga tadi, pihak ketiga. Anda yakin enggak dengan Anda punya Tuhan? Jadi itu sama-sama kita belajar meyakinkan
mindsetnya kalau kita ngomong hypnoselling, karena pertama mindset, kemudian belief, ada kemudian ilmunya building rapport yang dijelaskan oleh Coach Farid, ada kemudian namanya bahasa hypnotic language kalau dalam istilah hypnoselling, atau hypnotic communication bagi saya, ada handling objection, kemudian yang terakhir ada roadmap to sales seperti apa. Itu dibahas dalam materi hypnoselling secara detail sebetulnya. Nah, itu pakar materinya sebetulnya ada di Coach Asari ini. Dan di belakang layarnya itu sebetulnya adalah Coach Farid gitu. Jadi kalau saya ditanya tentang hypnoselling, ya sebetulnya orang di belakang-belakang itu yang menciptakan. Kalau salah ya yang salah beliau-beliaunya, dia yang nulis gitu kan. Tapi saya memang praktisi, berangkat dari seorang sales officer ya sampai dari level bawah sampai level atas, saya ngalami semuanya. Nah, yang terpenting dari pengalaman saya, ya, saya pertama kali belajar tentang dream itu dari mentor saya yang luar biasa, Pak Jamil Ajaini. Saya masih ingat, 2008 saya pertama kali training, dikenalkan yang namanya dream. Kemudian saya dikenalkan lagi, ya nggak tahu jalan Allah itu memang luar biasa ya. Saya dikasih buku sama beliau, bukunya RB Sentano, dan itu saya praktekkan. 2 tahun, karir langsung meningkat. Saya nggak tahu apakah itu karena bukunya atau karena keyakinan saya. Yang jelas saya anggap ada berkah-berkah setiap yang saya lakukan bagi orang di sekitar. Nah, itu yang penting. Ya, kalau kita praktisi, ya kita ngomong tentang apa yang kita lakukan dan apa yang sudah terjadi di sekeliling kita. Nah, itu sih kalau di sisi apa yang penting bagi kita di hidup ini, satu, yang penting kata Coach Farid, ya ini Ustadz sebetulnya ya, yang nyamar jadi trainer NLP. Kiai punya pondok nih. Kiai ini Ustadz sebetulnya ya, lebih paham lah ya. Kalau hadis beliau apa 1000, saya 1/4 aja belum tentu hafal. 1/4 lupa soalnya, sebenarnya lupa. Misalnya gitu ya. Tapi ya kalau saya pengalaman, keyakinan saya itu menentukan hidup saya ke depan, dan niat saya dengan doa saya itu yang penting. Ya, apapun bisnis Anda, baik produk atau jasa, selama niatnya dan mindset-nya udah benar, ya, itu yang menentukan langkah Anda menghadapi semua cacian, semua makian, semua kendala, ada order, nggak ada order, sepi atau rame. Karena rame belum tentu berkah. Karena uang banyak belum tentu membawa manfaat. Nah, itu yang harus kita sadari. Apakah ini ujian ataukah ini berkah, kita nggak tahu. Kalau niatnya dari awal nggak mencari rahmat dan ridho yang di atas. Nah, itu yang penting bagi saya saat ini. Kenapa? Yaitu kondisi pandemi. Saya juga tahu apakah perusahaan tempat saya sekarang akan bertahan di 2 tahun ke depan, nggak ada yang tahu. Even kalau kita ngomong perusahaan saya ya, itu 1050%. Ya, kalau di perbankan ada namanya CAR, ya. Kalau di perusahaan asalnya namanya RBC, risk based capitalnya. Kalau semua nasabah di tempat kerja saya itu klaim semuanya, kita masih punya cadangan modal 900%. Itu fakta dirilis 2019. Ya, tapi ya nyaman aja saya. Tapi kenapa? Bukan itu yang saya cari sebetulnya. Yang saya cari apakah kemudian kebahagiaan saya ke depannya itu tetap di perahu ini atau di perahu yang coba saya rilis lewat beliau-beliau yang ada di sini. Yang luar biasa hari ini udah meluangkan waktu dari 7:30 sampai 9:30 ya. 10. Terasa luar biasa. 10 ini. Padahal besok saya harus meluncur ke Bogor lagi. Ya, tebar manfaat lagi. Apakah kemudian dibayar? Saya nggak dibayar, gratis. Tadi juga gratis. Saya nggak pernah melabelkan saya dibayar berapa, enggak. Kemudian saya dihargai berapa, enggak. Kalau itu manfaat bagi orang, insya Allah enggak, rezeki itu ada aja. Rezeki itu ada aja, selama saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Tapi kalau saya nggak yakin, hanya sekedar cari duit, ya dapat. Tapi berkahnya belum tentu. Makanya saya jangan mencari ini, sebetulnya mencari jati diri secara spiritual selling saya itu di mana. Apakah tetap di perusahaan ini, atau saya harus keluar usaha sendiri. Nah, itu makanya saya belajar dari orang-orang yang hebat di sini, yang luar biasa, terutama yang sudah berusaha mandiri ya. Mudah-mudahan Pak Devu bukan karyawan ya, jadi mau saya belajar sama Pak Devu jualan online. Mau jualan online sama Pak Devu salahnya. Nanti pas belajar ternyata sama-sama karyawan, salah alamat lagi saya ya. Enggak, saya mandiri, kerjanya di rumah sendiri. Alhamdulillah. Saya ketemu orang-orang yang memang luar biasa, jadi nggak salah saya belajar ya.
sama Kota Sari, kan udah saya curhat ke Kota Sari kemarin ya, sesi NLP coaching ya, saya di coaching apa bisa nggak Mas? Siap. Panjang banget itu, lebih panjang dari ini. Ya itu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya, saya lihat wajahnya semakin bersinar, tanda Anda rezekinya juga bersinar ya. Kalau Anda tunjukkan gigi Anda saat ini, Oke, ini video bersinar. Anda kalau Anda tunjukkan gigi Anda dengan senyum Anda yang tulus, insya Allah ketulusan itu akan memberikan rahmat dan rezeki bagi Anda semua. Yang belum senyum, ya, yang nggak tulus, tetap saya doakan. Mudah-mudahan besok Anda sadar dan tobat segera. Ya itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan. Silakan Kota Sari. Baik, teman-teman semua, ya demikianlah penjelasan dari Pak Nurman, terus juga dari Kang Farid. Kemudian saya provokasiin sedikit-sedikit gitu ya. Terus juga tadi teman-teman yang udah sharing pertanyaan, juga sharing penjelasan. Tadi Coach Gusmun, terima kasih tadi udah sharing. Terus juga ada yang rekap catatan ya selama kita diskusi ini Pak Devu. Jadi teman-teman bisa scroll up chattingnya, itu beberapa catatan yang dibuat oleh Pak Devu. Terima kasih. Baik, teman-teman, memang tidak akan cukup kalau misalkan ngebahas hypnoselling hanya 2 jam gitu kan. Ya perlu Pak Nurman ini belajar aja 3 hari. Yang ngedesain kurikulum lebih dari itu. Sampai ke S2 2 kali masih juga bahas tentang selling saya. Tapi di luar itu, teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian para pembicara juga saya ucapkan terima kasih atas pembicaranya. Materi-materi yang telah di-sharingnya, semoga apa yang kita sharingkan, apa yang kita bagikan di malam ini itu bermanfaat bagi kita semua gitu kan. Bukan hanya bermanfaat bagi saya, bagi kami para pembicara, juga bermanfaat bagi teman-teman yang menyimak sampai akhir. Yang daftar kan hampir 100 orang ya, yang masuk itu tadi hampir 50 orang lebih, kemudian yang stay itu 38. Lumayan, berarti 30% lebih lah ya. 30,8%. Mantap, luar biasa. Ya, mantap dan luar biasa. Terima kasih. Mau foto dulu nggak nih? Kalau foto harus kelihatan ini ya, kelihatan mukanya nih. Senyum. Giginya ya, giginya kelihatan. Keren, kelihatan nomor rekeningnya. Oke, ayo foto. Oke, 1, 2, 3. Yang foto siapa nih? Yang foto yang rekor penting lah. Oh iya, lupa. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini dulu. Oke, satu lagi, halaman kedua. Oke, ditampilkan ya, ini lihat boleh. Fotonya wajib ya? Ya sih, kalau mau aja lah gitu kan. Kalau enggak juga Bisa. Malam, udah malam gini kan seadanya. Oke. Malam gini seadanya. Nah, itu udah asistennya Farid. Cukup. Saya pakai nama aja ya. Nah, terima kasih teman-teman ya semua ya. Terima kasih Pak Nurman. Kita pernah dipit. Sama Ustaz Yadi. Ya. Itu di Bapak. Baik, saya akhiri ya. Saya akhiri dulu ya. Nanti teman-teman bisa lihat secara sendiri. Nanti kalau bisa kemana-mana. Boleh usul ya, nanti di grup boleh minta saran-saran lagi nggak? Ada. Boleh kita diskusi di grup. Boleh. Sekian dan
dan terima kasih. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.